Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Salam pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik Bu. Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo ketua kelas pimpin doa. Ya baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anak, coba lihat kanan dan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa ya? Coba angkat tangannya. Nah, semuanya penasaran kan? Nah, kalau kalian pengen tahu, kita lanjut ke Ibu Nafis ya. Ibu Nafis. Ibu Ya. Nafis. Ya, halo anak-anak. Halo Bu. Halo Bu. Bu. Halo Bu. Ya, kalian masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ayo. Tentang manusia dan lingkungan Bu. Ya, betul. Coba Hasna, seperti apa itu? Seperti reboisasi. Ya. Coba Sefira, Anggraini. Tentang tebang pilih juga Bu. Ya, betul ya. Misalnya reboisasi, tebang pilih, tidak membuang sampah sembarangan, memakai listrik seperlunya, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini, kalian akan belajar tentang karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari peta. Tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini ialah agar kalian mengetahui apa itu peta, fungsi peta, apa itu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Nah, manfaatnya melalui karakteristik geografis yang dilihat melalui peta ini, kalian akan menjadi tahu tentang kegiatan ekonomi di wilayah tertentu. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Lalu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Nah, untuk penilaiannya nanti dapat dilihat dari pengerjaan LKS dan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan nanti ya. Nah, supaya belajarnya lebih semangat, kita nyanyi dulu yuk. Kalian tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Pasti tahu dong ya, kita nyanyi ya. Tahu Bu. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Gimana? Kalian semangat kan? Semangat Bu. Semangat Bu. Nah, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Heni. Ya, terima kasih Ibu Anissa. Selanjutnya, kita akan bagi kelompok ya. Kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok Sefira, yang kedua Vian,
Yang ketiga, Anggraini ya. Selanjutnya Hasna kelompok 4. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, selanjutnya kalian bagi kelompok sendiri ya. Iya, Bu. Ya, semuanya sudah mendapatkan kelompok. Sudah, Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Sekarang kita akan menyimak materi tentang karakteristik wilayah Indonesia dan pengaruhnya pada bidang ekonomi. Kalian simak ya. Baik, Bu. Ya, karakteristik geografis Indonesia dan pengaruhnya pada kegiatan ekonomi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia merupakan letak yang dilihat dari beberapa kenyataan yang sebenarnya di muka bumi ini. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya, misalnya sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap mata pencaharian penduduk. Coba kalian lihat di situ ada gambar, di situ ada dataran tinggi. Coba Sefira sebutkan itu gambar apa saja yang ada di daerah dataran tinggi. Jadi yang ada di dataran tinggi itu ada petani teh, terus petani kentang, dan peternak sapi, Bu. Nah, iya benar sekali Sefira. Selanjutnya, yang di dataran rendah. Pian coba sebutkan itu gambar apa saja. Ada gambar orang yang sedang berjualan, ada dokter, dan juga ada karyawan kantor, Bu. Nah, iya betul ya. Di situ ada mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Ada yang sebagai petani padi, ada yang pedagang, ada yang karyawan, dan juga dokter. Selanjutnya, di daerah pantai. Coba Anggraini sebutkan di situ kegiatan apa saja yang sedang dilakukan masyarakat daerah pantai. Ada yang jadi nelayan, Bu. Terus ini petani garam ya, Bu ya? Sama ada yang kayak pemandu wisata gitu, Bu. Nah, iya ya. Daerah pantai itu mata pencahariannya ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pembuat garam, dan juga sebagai pemandu wisata pantai. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia dipengaruhi oleh garis hayal bumi, yakni garis lintang dan garis bujur yang mengelilingi bumi. Sudah ya? Nah, kalian semuanya sudah menyimak materi yang tadi Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya di sini Ibu ada LKS. Coba kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, sebelum mengisi LKS, coba kalian lihat gambar. Nah, gambar yang ini ya, coba kalian lihat. Ada yang tahu tidak itu gambar apa? Peta Indonesia, Bu. Nah, ya, benar ya. Itu merupakan gambar peta Indonesia. Kemudian Ibu mau nanya nih, pernahkah kalian pergi ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia? Pernah, Bu. Daerah apa saja yang pernah kalian kunjungi? Kalau aku pernah ke Pangandaran sama ke Santolo, Bu. Nah, ya benar ya. Siapa lagi yang pernah pergi jalan-jalan? Aku, Ibu. Ya, Hasna kemana Hasna? Kalau Hasna ke Pangalengan, Lembang, dan Dieng, Bu. Ya, selanjutnya siapa lagi? Aku, Ibu. Ya, kamu kemana Sefira? Aku pernah pergi ke Jakarta, Semarang, sama Bekasi. Berarti kalian sering ya jalan-jalan. Nah, kemudian Ibu mau nanya nih, yang tadi disebutkan Hasna, itu Hasna pernah pergi ke daerah Pangalengan, Lembang, dan juga Dieng. Itu merupakan daerah apa? Merupakan dataran tinggi, Bu. Ya, benar sekali ya, Anggraini. Bahwa Pangalengan, Lembang, dan juga Dieng itu termasuk ke dataran tinggi. Selanjutnya, tadi Sefira menyebutkan Jakarta, Semarang, dan juga Bekasi. Ada yang tahu tidak itu termasuk ke daerah apa? Oh, Ibu, itu termasuk ke dataran rendah. Oke, pintar sekali ya Hasna. Selanjutnya ada Pangandaran dan Santolo. Nah, itu termasuk ke daerah apa sih? Termasuk ke daerah pantai, Bu. Benar Iya, enggak? benar sekali. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Ibu Hovifah. Silakan Ibu Hovifah. Ya, baik anak-anak. Terima kasih Ibu Heni. Nah, baik anak-anak, apakah kalian masih semangat? Semangat Bu. Hebat. Nah, sekarang untuk mengecek semangatnya, Ibu ingin memberikan ice breaking dulu supaya kalian tidak lemes nih. Coba kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, hebat kalian. Nah, setelah tadi anak-anak melakukan pembelajaran bersama Ibu Heni, nah kemudian sekarang Ibu ya yang melanjutkan. Nah, tadi kalian telah diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu ya lembar kerja siswanya. Nah, baik anak-anak, sudah dapat terlihat? Terlihat Ibu. Terlihat Bu. Nah, di sini nomor 1, coba Ibu ingin satu orang membacakan soalnya. Coba siapa? Coba Sefira bacakan soal nomor 1. Nomor 1 ya Bu. Iya. Perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Kemudian tentukan warna yang ada pada peta serta karakteristik geografis dengan tepat. Nah, coba kalian diskusikan bersama kelompok tentang lembar kerja siswa nomor 1 ini ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya, bagus. Coba Ibu ingin tanya nih kepada kalian, ketika kalian mengamati peta Indonesia, warna apakah yang kalian lihat di dalam peta tersebut? Ada warna biru. Iya, bagus. Biru, hijau, kuning, Ada oranye. iya. Nah, untuk daerah yang dikasih warna itu merupakan daerah Indonesia. Nah, fungsi warna pada peta ini apa ya? Ada yang tahu? Untuk menandakan suatu hal Bu. Iya, benar, Sefira. Nah, jadi fungsi warna pada peta itu untuk membedakan kenampakan objek yang satu dengan yang lain di permukaan bumi. Nah, karena kita ketahui ya bahwa setiap daerah itu atau setiap wilayah itu memiliki kenampakan alam yang berbeda. Nah, sehingga warnanya pun pada peta dibedakan untuk mengetahui kenampakan wilayah tertentu. Nah, sekarang coba presentasikan ke depan. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan hasil diskusinya untuk soal nomor 1 ini? Coba kelompok 1, Sefira. Ya Bu, saya Bu. Coba Sefira, ketika melihat peta ada warna apa saja? Ada warna hijau, Ya, terus biru, Ya. coklat, dan kuning. Coba warna hijau itu menandakan apa, Sefira? Dataran rendah bukan Bu? Iya, betul ya, bagus. Dataran rendah. Nah, ketinggiannya? Kurang dari 200 meter bukan Bu? Nah, iya betul, Sefira. Ketinggian dari dataran rendah itu kurang dari 200 meter. Nah, biasanya ditandai dengan warna hijau. Kemudian, Sefira, warna apa lagi? Warna biru Bu. Iya, biru. Biru menandakan apa? Laut bukan? Laut. Iya, betul. Menandakan perairan atau laut. Nah, biasanya laut itu memiliki kedalaman berapa? 200 sampai 2000 meter. Iya, betul. Memiliki kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Nah, kemudian ada warna apa lagi yang Sefira lihat dan kelompoknya? Ada warna coklat dan juga kuning. Nah, iya. Coklat dan kuning menandakan? Dataran tinggi. Iya, betul. Dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu memiliki ketinggian berapa, Sefira? 500 sampai 1500 meter Bu. Iya, bagus. Wah, hebat sekali ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, bagus-bagus ya, murid Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal lembar kerja yang kedua. Nah, di sini tugasnya itu setelah kegiatan di atas selesai, coba kalian buat mind mapping mengenai pengaruh ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia. Tadi di kegiatan dengan Bu Heni kalian telah membahasnya ya. Dan kemudian ketika tadi nomor 1 telah selesai, kalian mengamati warna pada peta dan karakteristik dari peta tersebut ada dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Coba kalian buat mind mapping mengenai pengaruh ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Kasih waktu ya 10 menit untuk mengerjakannya. Yuk dikekan. Baik anak-anak, apakah sudah menyelesaikan soal nomor 2? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, bagus ya. Coba setelah tadi kalian mengamati arti dari warna-warna pada peta. Sekarang
Siapa yang mau mempresentasikan nomor 2 ini? Aku mau, Ibu. Ya, silakan Anggreni dari kelompok 3 ya. Setelah tadi nomor 1 kita bahas, yaitu ada apa aja? Dataran tinggi, Bu. Tadi Anggreni menyebutkan ada dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini kegiatan ekonomi atau mata pencaharian penduduknya itu seperti apa ya? Di dataran tinggi itu masyarakatnya rata-rata mata Iya. pencariannya itu petani, peternak, Iya. sama pedagang, Bu. Ya, betul. Terus ada di dataran apa Dataran lagi selain rendah, dataran Bu. tinggi? Ya, ada apa saja di dataran rendah? Masyarakatnya itu kerjanya Iya. menjadi petani, pedagang, dan ya bekerja di bidang jasa, Bu, seperti dokter dan juga guru. Hebat. Terus satu lagi ada wilayah Wilayah perairan Iya. Mayoritas penduduknya berkegiatan seperti apa? menjadi nelayan, pengrajin, Iya. dan petani garam, Bu. Iya, bagus Anggraini. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, Amin. tadi kalian ya telah menyelesaikan kegiatan nomor 2. Nah, sebelumnya Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, Ya, silahkan Hasna. Ibu, kenapa ya kalau pertanian itu ada di dataran tinggi dan ada juga di dataran rendah? Nah, iya, bagus. Coba sebelum Ibu jawab, dari anak-anak semua, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Hasna ini? Coba ada yang tahu tidak? Nah, tadi untuk pertanyaan Hasna itu, mengapa pertanian di dataran tinggi ada, di dataran rendah juga ada? Nah, kalau petani di dataran tinggi itu biasanya menanam apa? Ada yang tahu? Teh, Wortel Ibu. bukan, Bu? Iya, betul. Ada teh, wortel, terus ada kol, terus ada cengkeh, ada bawang, dan sebagainya. Masih banyak ya. Nah, untuk petani di dataran rendah lebih cenderung menanam padi dan seperti palawija juga. Nah, jadi karakteristik dataran tinggi dan dataran rendah ini juga mempengaruhi mata pencaharian. Seperti tadi petani ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, disesuaikan dengan tanaman yang ditanamnya. Seperti itu Hasna. Terima kasih, Ibu. Ya, bagus. Nah, sehingga penduduk suatu daerah itu akan memanfaatkan sumber daya alam di daerah tempat tinggalnya. Seperti tadi contohnya petani, karena di daerah pedesaan itu banyak lahan yang kosong sehingga dimanfaatkan untuk bercocok tanam, berkebun, dan ternak. Nah, sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Bagus. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran oleh Ibu Delima. Silakan Ibu Delima. Baik, terima kasih Ibu Kopi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian semua pada paham ya anak-anak. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang pembelajaran hari ini, Ibu punya soal evaluasi yang bisa kalian jawab. Soalnya ada di depan kalian ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian jawab. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus. Setelah ini kita akan menjawabnya bersama-sama ya anak-anak. Untuk nomor 1, siapa yang mau jawab soal evaluasi nomor 1? Aku, Ibu. Nah, iya boleh. Anggreni, silakan dijawab. Ya, mengapa kondisi geografis Indonesia berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat? Jawabannya, karena letak geografis negara Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, Bu. Jadi Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis buat terjadinya lalu lintas internasional, baik di darat maupun di laut. Hal tersebut mendukung peningkatan ekonomi di bidang seperti perikanan, pertanian, kerajinan, tempat wisata, dan masih banyak lagi, Bu. Nah, benar banget ya. Misalnya, kenapa sih kondisi geografis Indonesia itu berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat? Itu jawabannya karena letak geografisnya Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada yang beda jawabannya? Tidak, Bu. Nah, ya nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang mau jawab soal nomor 2? Aku, Bu. Ya boleh, Kian. Ya, soal nomor 2. Jika kamu tinggal di daerah pegunungan atau pantai, kegiatan ekonomi seperti apa saja yang dapat dilakukan? Pada daerah pegunungan, biasanya masyarakat memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian,
dan perkebunan, terutama untuk padi, sayuran, teh, kopi, dan buah-buahan. Sedangkan pada daerah pantai, biasanya masyarakat di pesisir pantai ini berprofesi sebagai nelayan yang memanfaatkan laut untuk mencari ikan, berjualan, dan menjadi pemandu wisata. Ya benar ya, nanti daerah pegunungan itu memanfaatkan lahannya dengan sektor pertanian. Kalau misalnya untuk daerah pantai itu cenderung ke daerah tempat wisata, karena kalau misalnya di pantai itu kan pemandangannya bagus ya, untuk trekking juga bagus. Ibu rasa sepertinya kalian semua sudah pada paham ya mengenai pembelajaran hari ini. Jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nini. Baik, terima kasih Ibu Delima. Oke, Delima. Bagaimana anak-anak? Seru kan pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Seru dong ya. Oke anak-anak, setelah kita mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, kemudian mengerjakan LKS, mengamati peta, dan mengerjakan tugas evaluasi, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oh, Ibu. Ayo, ada nggak? Ya, silakan Hasna Fitria. Ya, silakan Hasna. Tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi dan rendah. Nah, kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi dan dataran rendah itu berbeda. Jika di dataran tinggi seperti pegunungan, mata pencahariannya bertani dan berkebun. Namun jika di dataran rendah seperti mata pencahariannya itu kayak berjualan, seperti itu, Bu. Betul tidak, Bu? Ya, betul Hasna Fitria. Coba siapa lagi ya? Coba Anggraeni, bisa menyimpulkan? Ya Bu, aku mau mencoba menyimpulkan. Ya, silakan. Jadi, karakteristik geografis di negara Indonesia itu sangat beragam, Bu. Nah, keberagamannya itu ternyata berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya, Bu. Wah, iya, bagus Anggraeni. Jadi, kondisi geografis Indonesia itu berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Di peta, sebagai gambaran astronomisnya, digambarkan dengan warna-warna seperti warna hijau, warna kuning, warna orange, dan warna biru. Nah, keadaan geografis Indonesia yang beragam ini ternyata memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi seperti mata pencaharian penduduknya. Kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi juga seperti pegunungan, mata pencahariannya kebanyakan bertani dan berkebun. Sedangkan dagang seperti kegiatannya menjadi nelayan. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Namun, Ibu punya oleh-oleh nih buat kalian di rumah. Coba tulis ya agar tidak lupa. Coba baca-baca informasi tentang kenampakan alam dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, pedesaan, dan masyarakat perkotaan di buku atau di internet. Oke, sudah dicatat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, good. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Dan untuk pembelajaran minggu depan, Ibu informasikan yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia. Tetapi kan sekarang ini pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Nah, untuk minggu depan itu pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dahulu. Silahkan dipimpin oleh Hasna ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita dulu berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.